Kita sudah berada di pintu belakang kampus STAN. Nah, itu belakang Jalan Raya Ceger, Jirongmangu Timur, Pondok Aren. Oke, kita akan masuk ke sana ya. Pagarnya dikunci, mungkin karena masih pandemi kali ya. Jadi kita lewat jalan lain, jalan gang. Ini jalan gang masuknya nih, kecil. Dalam masjidnya, Masjid Baitul Mal. Sebelah sana toilet untuk wanita. Masih seperti yang dulu kurang lebih. Bismillah. Sekretariat NBM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Alhamdulillah, di hari Rabu ya Ustaz ya. Rabu. 27 Oktober 2021. Ana berada di komplek Masjid STAN ya. Baitul Mal. Baitul Mal namanya ya, di daerah Pondok Aren ya, Tangerang Selatan. Nah, di sini ada samping masjidnya itu toko buku Islam. Namanya toko buku Islam Fathahilah. Nah, ini cukup menjadi legend ya di kawasan Pondok Aren dan sekitarnya ya. Dan bisa jadi sekarang nih termasuk yang eksis dan terbesar setangsel Ustaz ya. Insyaallah. Jadi banyak kisah, banyak cerita perjalanan toko buku Islam Fathahilah ini. Nanti insya Allah sama-sama kita akan ngobrol bareng dengan Ustadz Syaifi di samping saya nih, Ustadz Syaifi yang insya Allah dirahmati Allah. Amin ya Allah. Langsung saja, sahabat Tangsel Muslim dimanapun berada, kita tanya-tanya ke Ustadz Syaifi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz Syaifi? Alhamdulillah. Terima kasih nih Ustadz, kita udah dikasih kesempatan silaturahim ke sini. Masya Allah. Nih Ustadz, kita mau nostalgia kali Ustadz ya. Profil Ustadz dulu nih, Ustadz Syaifi, siapa sih sebenarnya di toko buku Islam Fathahilah ini? Monggo Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kedatangan tamu nih yang luar biasa. Terima kasih. Kalau mengenai Fathahilah itu berdiri sejak
mungkin sejak tahun 90-an sudah berdiri. Dulu itu dia bentuknya jualan sembako. Bangunan ini dibangun untuk jualan sembako, anak-anak stan. Lalu beriring dengan berpacunya waktu, ada seorang mahasiswa, karena mahasiswa itu kan dia bersilih berganti, ya nanti ada yang ditugaskan di mana gitu. Akhirnya pada suatu saat ini dibikin jadi toko buku, tadinya toko kaset. Ketika sudah berkembang, ternyata diberi nama itu Fathahillah. Fathahillah, yang terkenalnya itu toko buku. Ya. Itu tahun berapa persisnya? Ya, sekitar itulah sekitar. Karena saya baru masuk itu tahun 2000, setelah ditinggalkan generasi pertama, karena mungkin generasi pertama itu mau go nasional, iya, dengan bendera Fathahillah juga, tapi mereka konsen waktu itu di kaset. Kalau kita tetap di toko buku. Ya, 2000 saya sudah di sini, ya maju mundur lah, ya namanya orang dagang itu ya. Ada kadang laku, kadang juga sepi. Ya, itu adalah hal yang biasa. Ya, sampai saat ini Fathahillah masih berkibar di Tangerang Selatan. Ya, itu mungkin ya karena memang saya merasa keberkahan dari toko ini luar biasa buat saya. Karena dulu itu saya bisa kuliah karena saya kerja di sini. Saya melihat buku-buku bacaan-bacaan yang banyak, terus juga menjadi mudah kalau kita lagi pendidikan gitu. Kuliah di mana lu? Saya dulu kuliah di PTIKI. PTIKI. Iya, PTIKI. Iya, di daerah dekat Lebak Bulus itu. Itu pun ya tidak lepas dari jasa Fathahillah saya lihat gitu. Dan motivasi saya di sini tuh mungkin bukan sekedar materi ya. Tapi lebih mengena kepada apa yang bisa saya dapat selain materi di sini. Ya ternyata mungkin banyak bacaan yang saya bisa baca gitu, menambah wawasan ilmu. Iya, sehingga lulus saya S1. Ya, tapi tetap saya di sini karena memang ini yang berjasa, saya tetap di sini. Sambil saya dulu saya pernah ngajar di SDIT Baitul Mal, cuman mungkin cuma setahun. Karena mungkin fisiknya juga kurang ini, dari Baitul Mal ke sini, terus lagi ada di TPA dan sebagainya. Ya, nah saya semenjak 2008 mulai memfokuskan diri itu, ya setelah ngajar ya, 2008 saya mulai bergabung dengan lembaga dakwah Khairul Ummah. Ya, saya disitulah belajar dari senior-senior. Belajar mengisi-ngisi khutbah Jumat begitu. Ternyata saya enjoy di situ, dan ada beberapa tawaran dari sekolah-sekolah Islam, SDIT gitu, atau SMPT, tempat saya terbesit ingin ngajar gitu. Tapi karena waktu yang menyita, saya jadi membatalkan itu, dan saya minta petunjuk dari Allah yang saya enak itu di mana gitu. Ternyata saya lebih enjoy di dakwah. Iya, karena sering bertemu dengan orang, sering kemana-mana gitu, dan itu saya rasakan sampai sekarang. Dan juga memang keberkahan dakwah itu luar biasa yang saya rasakan begitu. Ya, dari saya bujangan sampai saya punya istri, punya anak 2, nah, saya masih tetap di sini karena memang bagi saya Fathahillah adalah rumah kedua bagi saya gitu ya. Silih berganti, karyawan sudah ada yang pergi, ada yang datang gitu ya. Tapi tetap saya hanya sebagai seorang pelayan toko. Iya, saya hanya melalui pelayan toko, dan juga saya tidak malu dikata pelayan toko. Karena memang kalau kita baca dan kita saksikan video Ahmad Dedat,
iya, seorang kristolog sebagainya itu ya luar biasa, debat-debat jarang kalah, menang. Itu tadinya pelayan toko. Iya. Ya walaupun saya tidak seperti itu, saya melihat di situ ada sesuatu yang harus saya ambil gitu. Iya. Jadi ya akhirnya ketika saya sibuk di toko, ya saya menjalankan tugas sebagai pelayan toko. Ya, tapi ketika di luar, entah malam waktunya ketika sudah di toko, ya saya melayani umat sebagai ya dai, ya pergi ke sana kemari gitu kan. Karena memang ya ternyata ketemu orang itu lumayan membuat kita ceria gitu. Iya, banyak silaturahim. Iya, karena memang pesan kakek saya itu begitu. Pesan kakek saya, orang itu akan sukses kalau dia punya yang satu bahan itu ilmu. Yang kedua hubungan tuh silaturahim. Jadi kalau orang banyak teman, banyak ilmunya, insya Allah sukses. Gitu. Itu untuk ukuran dunia ya. Tapi kesuksesan yang hakiki adalah kesuksesan ketika kita nanti di yaumil akhir. Ini dulu masih bagian dari masjid berarti ya? Ya memang ini adalah bagian dari masjid. Usaha masjid ya. Jadi sebagian keuntungan dari Fathahillah ini ada yang sebagian untuk masjid. Ya, karena memang untuk menopang dakwah masjid. Nah, pengaruh daripada pandemi ini di toko ya, itu sangat luar biasa gitu. Di mana gerbang ditutup dan juga pembeli-pembeli yang biasa datang, mereka yang bawa mobil gitu kan, mereka nggak sampai ke sini kadang-kadang nggak tahu karena pintu yang dikunci. Iya, tadi saya baru datang kan lewat sana tuh. Iya. Itu pintunya dikunci tuh. Iya. Nah, itu emang kebijakan kampus. Ya, kebijakan kampus. Ya, udah berapa lama tuh itu udah hampir setahun setengah ya. Sudah hampir setahun setengah. Makanya kita putar otak bagaimana caranya agar tetap eksis gitu ya. Ya kebetulan mungkin memang saya kan ada temen ya yang mungkin sedikit paham tentang IT gitu. Dan akhirnya inilah yang membuat Fathahillah tetap bertahan. Kita jualan online. Pemasaran online. Iya. Dikomandani oleh teman saya, saudara Dwi. Dan mungkin saya juga membantu ya. Dan inilah yang mungkin yang kita tetap bertahan seperti sekarang ini ya, walaupun pandemi itu masih ada gitu, kita tetap insyaallah yang namanya orang usaha ya kan, pasti mungkin Allah akan kasih jalan kepada kita. Pelanggannya udah banyak ya dari tahun ya, pelanggan sih cukup lumayan tersebar di Indonesia. Iya, cukup lumayan. Kita kan pengiriman itu tidak hanya dalam negeri, keluar negeri juga. Iya, dulu pernah ke Belgia, ya, Amerika. Itu buku-buku Islam, kita kan jualnya buku Islam. Iya, buku-buku Islam kayak Fikih Sunnah begitu. Mungkin itu mahasiswa Indonesia yang belajar dari sana. Iya. Jadi mereka dikirim, padahal ongkos kirimnya dengan harga buku lebih mahal ongkos kirim. Iya, mungkin mereka nggak tahu buat jual lagi atau buat pakai, saya nggak tahu. Iya, tapi mereka mau gitu. Ya udah gitu. Kalau untuk Singapura, Malaysia itu udah biasa, karena memang tetangga kita. Tapi kalau ke benua Amerika itu juga kita pakai pos, dan ya. Kitab-kitab biasanya. Biasanya kitab-kitab rujukan terjemahan. Iya, kayak fikih sunnah, fikih dakwah, dan macam-macamnya gitu ya. Nah, ini ada pertanyaan yang pengen banget saya tanyain. Ya, silakan. Ini kan dari dulu, mohon maaf ya, tempatnya terpencil ya. Di dalam kampus ya, udah gitu pandemi nih ya, sulit masuknya gitu ya. Kenapa nggak dari dulu berpikir untuk mungkin buka cabang atau mungkin pindah untuk cepat itu percepatannya gitu? Ya kan ini tuh sebenarnya bukan milik pribadi gitu. Jadi sebenarnya bisa aja gitu kita berambisi untuk keluar gitu ya. Tapi mungkin karena ini kita ada sangkut pautnya dengan masjid gitu. Kita bukan hanya untuk nyari duit, ya, tapi ada sisi dakwah yang kita telurkan di situ. Iya, jadi kalau
sudah kita jualan gitu. Jualan kita juga kadang-kadang memang bukan hanya jualan yang kita ini gitu. Ada juga kadang-kadang ada orang yang butuh untuk perpustakaan, buku-buku yang terutama buku-buku yang lama yang mungkin sudah tidak layak, ada yang dibeli mungkin setengahnya, ada juga yang kita kasih gitu. Ada juga yang kita kasih percuma gitu. Ini lebih kepada idealisme jatuhnya gitu. Ya, idealisme atau apa gitu. Tapi ya kita jalanin aja gitu. Kita jalanin aja. Iya, oke ya. Nah, pencapaian penjualan dulu itu apa? Tema buku apa, Ustaz? Meledak loh. Kalau buku ya kita sih sebenarnya ada juga yang meledak, ada juga yang enggak gitu. Dan dulu apa ya? Dulu buku-buku yang kemarin itu yang belum lama, bukunya Syekh yang meninggal apa tuh? Ali Jaber. Ali Jaber, amalan-amalan ringan itu. Iya. Itu luar biasa. Itu berapa ribu, 4.000 ekslamper itu. Sampai keriting tuh marketin gitu kan, karena dikirim semua kan. Ya Allah, memang ya begitu. Orangnya sudah tidak ada, masih memberikan. Yang setahu saya Masjid Baitul Mal ini sebagai pencetak akhlak ya, mahasiswa STAN gitu ya. Dengan yang terkenal itu dengan konsep mentoringnya gitu ya, Sat ya. Nah, bisa jelasin, Sat? Dulu bisa sehebat itu gitu ya. Sehebat itu, ramai di sini gitu ya, geliat dakwah. Itu seperti apa, Ustaz? Kalau emang dengan sekarang nih bandinginnya? Oh, kalau untuk dulu dan sekarang itu jauh beda. Iya, kalau dulu itu memang geliat dakwah luar biasa, terutama di Baitul Mal. Karena namanya mahasiswa itu dia masih haus akan agama. Ada juga yang memang mengerti agama, ada juga yang enggak. Dan banyak juga yang mengajak. Yang tadinya mahasiswa tidak berjilbab jadi berjilbab. Iya, karena memang di sini diajarkan berbusana muslim. Jadi di lingkungan STAN, terutama Baitul Mal dan sekitarnya, itu seperti kalau orang bilang itu layak seperti pesantren. Iya, seperti pesantren. Ya, karena memang ia diajarkan berbagai macam keilmuan. Di masjid juga banyak kajian-kajian, ada kajian fikih, kajian tauhid, bahkan qiraat juga ada. Berbagai macam keilmuan keagamaan itu ada. Dan sudah terjadwal, iya. Bicara besar. Iya, bahkan sampai malam begitu banyak halakoh gitu yang memang mungkin mereka butuhkan untuk pengetahuan agama banyak gitu. Dan kita buka sampai malam dulu tuh, iya, karena memang mereka butuh air atau apa makanan gitu untuk konsumsi ketika ngaji gitu, ya kita menyediakan itu. Dan kita lihat juga banyak teman-teman gitu yang luar biasa semangatnya. Dan ya sekitar tahun 2012 atau 2013 itu udah mulai agak kendor karena penerimaan mahasiswa waktu itu tersendat. Iya, ada dua tahun itu tidak menerima mahasiswa. Ya, sempat di sini juga kos-kosan banyak yang kosong. Iya. Kalau sekarang luar biasa, malah nggak ada sama sekali. Iya, karena mereka belajarnya dari rumah, daring ya, dari Jawa gitu kan. Iya, sehingga ini mengurangi pendapatan kita, mengurangi pendapatan sekitar daerah sini gitu ya, dekat daerah masjid. Ya, ini juga ya berdampak luar biasa. Iya. Ya, mungkin yang kita perlukan sekarang tuh sabar dan berusaha. Depannya apa nih, Ustaz nih terhadap kedepannya toko buku Islam Legend Fathahillah ini? Monggo, Ustaz. Bagi saya ya harapan itu pasti selalu ada. Harapan itu pasti ada. Ke depan Fathahillah itu berjalan sebagaimana biasanya, bahkan lebih maju lagi. Dan harapan pribadi juga dari toko buku Fathahillah nanti pintu gerbangnya dibuka lagi, sehingga akses orang mau sholat gitu bisa nggak jauh sampai muter gitu ya. Nah, ketika orang sholat mungkin dia mampir ada buku-buku yang ini, itu ya rezeki buat kita juga. Iya. Jadi kalau ditutup kalau dibuka insya Allah itu ya mungkin akan menambah juga omset kita. Iya.
Dan harapan saya juga ke depan dakwah masjid itu semakin marak. Semakin marak. Kalau mahasiswanya mungkin nanti tahun berikutnya ada ini, ya dakwah kampus itu semakin marak. Karena siapa lagi yang akan meneruskan dakwah kalau bukan yang muda-muda gitu. Kayak yang lama-lama, yang tua-tua nanti lama pergi kan nggak ada. Tinggal penggantinya yang masih muda. Kalau yang muda ini sudah giat ya berdakwah gitu. Walaupun mungkin bukan buat orang lain, buat diri sendiri, buat keluarga itu sangat penting. Kan mulai dari keluarga gitu kan, dari sendiri, keluarga baru ke masyarakat. Ketika itu kita sudah laksanakan, insya Allah masyarakat kita juga akan menjadi masyarakat yang baik, berakhlakul karim. Anda butuh buku-buku Islami, ya butuh Al-Quran atau butuh kebutuhan-kebutuhan bacaan-bacaan Islam, bacaan-bacaan anak yang Islami, novel yang Islami, semua serba Islami, kunjungi kami di toko buku Fathahillah Stan, ya, Jalan Kampus Stan, Komplek Masjid Baitul Mal. Ya, kami ada di sini hadir untuk Anda, insya Allah Anda puas. Amin ya rabbal alamin. www bisa web juga ada fathahillahstan.com. Oh, ini ada member card-nya juga nih. Ya. Jadi dengan Anda mempunyai member card Fathahillah ya yang seharga 20.000 untuk seumur hidup. Anda bisa mendapatkan diskon dari toko buku Fathahillah untuk buku-buku bermutu. Ya, diskon dari mulai 20%. Bahkan kalau Anda jadi reseller di sini gitu, diskon maksimal sampai 30% itu bisa kita siapkan. Ya, yang penting ada kemauan, di situ ada jalan. Itu kalau yang mau jualan. Kalau yang tidak berkunjung ke sini punya member, ya diskon kita tetap diskon. Ya 20% insya Allah. Nanti habis ini kita keliling Ustaz ya, apa-apa aja nih ya. Oh iya. Jual produk-produknya. Oke. Ya. Apa aja nih Ustaz produk-produk yang dijual nih Ustaz? Ya, selain buku, kita juga menjual berbagai macam produk minyak wangi, bukli gitu kan. Bisa minyak wangi di situ juga ada. Ya, terus buku-buku yang orang-orang yang mau belajar tahsin tahfiz, kita juga menjual yang Usmani gitu, 30, juz 28, 29 ya. Itu juga kita jual di sini kebutuhan-kebutuhan untuk belajar tahsin dan tahfiz. Ya, buku-buku kumpulan doa juga kita jual. Nah, ini buku-buku anak, ya, buku-buku anak yang lagi booming sekarang ini, kita juga menjualnya gitu. Mungkin dengan bisa diskon yang saya tadi sebutin. Ini luar biasa. Dan minat sekarang itu kebanyakan memang banyak buku-buku anak yang sedang dicari oleh para peminat buku ya, keluarga ya, terutama ibu-ibu yang ingin membuat anaknya cepat maju, cepat cerdas gitu, bisa dapatkan di sini ya. Ini buku-buku anak ya, buku-buku anak luar biasa, ada sama anak gitu. Ini juga ada buku-buku anak yang pengetahuan untuk dunia gitu kan. Jadi misalnya seperti ini, alam semesta dan tata surya dan beda benda, atau 99 fakta unik di ajaib dan dalam Islam. Ya, di situ ada semua, ada sejarah-sejarah Rasul, sejarah-sejarah sahabat yang dikemas untuk anak-anak ya, agar jangan bosan. Di sini juga ada Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an banyak yang siapin, ada terjemah, ada perkata, ya, berbagai macam ukuran. Ada per juz ya. Per juz ada yang produk dalam negeri, ada juga produk luar negeri. Ya, di mana produk-produk Madinah, Beirut dan sebagainya ya. Ini produk-produknya ya. Ada juga Quran slating. Mungkin kalau kemana-mana ingin membawa Quran tapi di dalam saku gitu, bisa dibawa. Kita siapin per 5 juz Quran juga ada. Ya, nah, itu kita siapin. Dan juga nih buku-buku yang tentunya luar biasa. Buku-buku JSR. Buku-buku Jurus Sehat Rasulullah dari Dr. Saidul Akbar. Itu juga kita siapin untuk para peminat buku-buku Islam ya. Nah, ini buku-buku keluarga juga. Di sini ada tuntunan kehidupan suami istri ya, tatanan dalam Islam dan sebagainya. Sampai ada ta'lim, syarah hadis, semua kita siapin, sampai kamus
Kamus Muhammad Yunus, Profesor Mahmud Yunus, Arab Indonesia. Ini juga banyak yang cari mahasiswa maupun yang sedang di pesantren. Ya, kita semua kita siapin. Ya. Nah, ini juga buku-buku, ada buku Api Sejarah yang mungkin banyak orang cari sejarah-sejarah. Profesor Ahmad Mansur. Sirah Nabawiyah juga gitu. Kita siapin semuanya untuk Anda yang memang butuh haus pengetahuan agama, ya. Jadi luar biasa gitu. Ya, buku-buku tarbiyah juga banyak kita siapin gitu. Ya. Nah, ini buku-buku apa namanya? Tajwid lengkap Imam Syafi'i. Ini juga banyak yang cari. Gitu. Nah, dari Puncak Baghdad juga luar biasa. Ya, kita siapin. Tidak hanya itu, kita juga siapin PCD masih ada Ustaz, ya, masih ada ya? ini ya, anak NCR gitu. Sebagian masih ada yang butuh untuk PCD pengetahuan anak, untuk anak jadi supaya soleh, mencontoh para nabi. Kita ada di dalam CD ini, ya silakan mampir ke sini ya. Di CD perjuangan Islam juga kan, Al Ghazali dan sebagainya. Ini banyak kita, ini Murotal juga banyak. Ya, semuanya kita siapin. Nah, ini buku-buku tarbiyah, risalah dakwah, fikih dakwah gitu. Kita juga kita siapin Kekuatan Sang Murabi, semuanya yang telah pergi. Nah, ini dari penerbit-penerbit yang mungkin sudah kita ketahui. Riyadhis Shalihin, kita perujukan para Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita siapin juga. Ya, tentunya berbentuk terjemahan. Ada hadisnya dan juga ada terjemahannya. Nah, ini juga semakin menambah wawasan kita. Sahih Muslim ya ada, ya. Sahih Muslim ada, fikih sunnah ada, dan juga apa namanya ini kisah-kisah para nabi, ya disaring dari kitabnya Ibnu Katsir, ya ini juga ada kita siapin. Tentang Palestina ada, semuanya kita siapin. Ya. Dan juga ini buku-buku, ya ada buku-buku lama gitu kan, buku-bukunya Syekh Abdullah Azam ini juga ada. Ya, walaupun tidak banyak gitu, tapi yang jelas ya untuk pengetahuan kita semuanya. Ya, ini buku-buku.